Seorang networker juga ya, beliau yang bekerja keras ya. Beliau adalah Bapak Ignatius Untung. Iya, apa kabar? Beliau Halo, sebagai halo. country GM rumah123.com. Halo, selamat Iya. pagi, Bro Ruby. Selamat pagi, dan juga ada hadir juga mentor saya juga ya, beliau yang melihat potensi dalam diri saya, Bapak On Sanjoto sebagai youth specialist. Selamat pagi. Senang sekali ya bapak-bapak, teman-teman, bro-bro lah, aku panggilnya bro-bro biar kita awet muda terus ya tentunya. Masih muda kok, masih muda. Masih muda ya? Masih muda. Masih muda, penuh semangat, antusias sekali. Oke. Bro Untung, wah selalu ini pasti untung terus nih dalam situasi kondisi Mudah-mudahan. untung terus ya. Bro, mungkin di acara Rise and Shine ini kita mau sharing inspirasi, bagaimana kisah-kisah positif ya. Intinya biar membuat semangat, menyebarkan semangat buat orang-orang lain. Mungkin Bro Untung punya ya kisah ya, mungkin bisa di-share buat teman-teman. Apalagi sekarang Bro Ignatius Untung ini berkiprah ya di dunia mungkin teknologi, networking ya, apalagi networking ini juga sampai nggak cuma di Indonesia doang, bahkan di luar negeri. Gimana mungkin sih ya? Oke, so jujur tadinya saya bingung sih diundang, waduh, karena saya belum apa-apa di sini sih, masih baru dan masih masih berproses. Tapi mungkin kalau saya ngeliatnya sih begini ya lumayan sih, saya kerja udah di beberapa perusahaan, udah ketemu banyak orang dan ngelihat berbagai macam orang, mungkin belum semuanya tapi cukup banyak yang saya bisa belajar sih. Jadi banyak orang yang sebenarnya yang membedakan orang-orang yang jadi berhasil sama enggak sebenarnya lebih kepada rasa puas ya. Ada orang-orang yang puas. Ya baik itu orang yang udah berada, udah hidupnya berkecukupan atau enggak, kalau udah puas ya udah nggak akan kemana-mana di situ aja, atau ya syukur-syukur masih nggak kemana-mana, jangan-jangan malah lebih turun. So itu ini banget sih. Saya bukan dari keluarga berada, jadi bapak saya sudah meninggal. Itu ya terakhir pensiunan tentara, tapi ini tentara yang jujur. Tentara yang jujur. So tentara miskin, pangkat terakhirnya sebenarnya letkol. Jadi ya Pak Wiranto, Pak SBY, Pak siapa lagi, Pak Sutioso dulunya sebenarnya anak buahnya dia. Wow. Cuma terus ya karena satu dan lain hal dia stuck sampai di letkol, yang lain sampai jenderal. Cuma saya belajar banyak dari dia. Jadi waktu kecil itu saya ingat banget dulu dia kerja itu kan sampai jam 2 ya, kalau tentara tuh jam 2 pulang, sampai rumah 2:30. Terus dia nggak, harusnya kalau pangkat letkol tuh dapat mobil. Nah, dapat mobil dinas, dia nggak pernah mau pakai. Kita sampai tanya, Pak, kenapa nggak diambil mobil dinas? Saya kan dapat. Dia bilang, kan namanya mobil dinas, so dipakainya jam dinas. Kalau nggak jam dinas ya ditaruh di kantor aja. So dia pulang naik mobil jemputan bareng-bareng sama yang bahkan level-level yang paling bawah. Nah, 2:30 sampai rumah, makan, istirahat sebentar, 3:30 dia pergi lagi. Dari dulu saya selalu tanya, mau kemana Pak? Dia cuma bilang, ntar mau cari rezeki. Setiap hari begitu sampai pulang jam 9 malam. Saya nggak pernah tahu ngapain apa yang dia kerjain dari jam 3:30 sampai jam 9 malam. Sampai begitu saya udah mulai dewasa, terus habis itu baru tahu bahwa dia kerja lagi di tempat lain. Gitu. Karena apa? Karena kita sekeluarga berlima, anak-anaknya 5, saya anak terakhir. Dan ibu saya nggak kerja, jadi gaji seorang tentara yang segitu jujurnya, yang nggak terima uang korupsi sama sekali, itu nggak akan bisa cukup untuk nyokolahin anak 5 ini. Dan ya puji Tuhan 5-5-nya selesai sekolah, semuanya S1, saya S2, kakak saya yang di atas saya juga lagi ambil S2. So ya saya banyak belajar dari dia sih, dari beliau. Dan ya memang hidup itu harus mau berjuang, harus mau lebih baik lagi, bukan untuk kepentingan materialistis ya, mau lebih kaya atau enggak, tapi supaya kita juga bisa lebih bisa membahagiakan orang-orang yang kita sayang. So motivasi itu penting, dan itu mungkin yang bikin saya juga selalu ketika kerja saya selalu ingat keluarga, karena kita kadang-kadang lupa, kita kerja keras setengah mati gitu kan. Pergi pagi pulang malam, sampai nggak ketemu keluarga, padahal awal kita kerja gara-gara untuk keluarga, dan yang bikin kita semangat kerja adalah karena kita mau bahagiain keluarga. So jangan pernah lupa sama keluarga. Wow, gitu. Amazing. Jadi benar-benar true story-nya Pak Untung, melihat story-nya dari papanya nih, orang tua itu yang benar-benar kerja keras, bisa kata membela mati-matian untuk keluarga lah. Nah jadi, mungkin banyak juga ya
orang-orang mungkin anak muda yang mungkin pernah jatuh dalam kegagalan, ya tapi mungkin mereka tetap terjebak nih dalam kegagalan. Nah, gimana respon dari Pak Untung? Kegagalan, saya juga pernah gagal dan saya berkali-kali gagal. So saya kerja ya berapa ya, mungkin ada 8 perusahaan lah ya, dari awal tahun 2000 sampai sekarang. Itu juga bukannya nggak pernah gagal. Saya orang yang pernah dipecat oleh perusahaan, tapi saya yakin saya dipecat bukan karena performan, lebih karena ya banyak hal lah ya, politik lah, ada orang nggak suka segala macam, dan kebetulan saya orangnya agak saklek, saya nggak bisa ngomong di depan sama di belakang beda gitu. So, ya tapi tetap saya anggap itu kegagalan, artinya saya tidak bisa ngatasin itu. Tapi ya itu tadi, harus selalu balik kepada kita hidup tuh harus punya motivasi. Apa sih? Kalau motivasinya jelas, oh saya mau bahagian keluarga saya punya anak dua-duanya lucu-lucu, laki-laki, baik-baik, masih kecil. So buat saya itu motivasi yang udah paling ini. So setiap kali saya jatuh, bahkan saya pernah di PHK juga ketika ya saya udah punya 2 anak ya, dan saya selalu ingat saya nggak bisa begini terus gitu. Maksudnya ya apa ya, kadang-kadang ketika kita jatuh ya udahlah, nikmatin kejatuhan itu sehari 2 hari, tangisin, ya nikmatin kejatuhannya, tapi jangan kelamaan, harus bangkit lagi, harus ingat lagi sama kita tuh buat apa sih hidup ini. Ada orang-orang yang bergantung hidupnya sama kita, ya kita harus ingat itu lagi. Berjuang itu ya. Yes, gitu. Wah, mantap. Dan hari ini juga ada youth specialist, mentor saya Bapak Owen Sanjoto. Nah, saya mau share juga Pak, kenapa nih, gimana nih Pak? Saya mau nanya-nanya nih buat Pak Owen itu, kenapa youth specialist? Iya, karena saya dimulai dari pengalaman kehidupan saya ketika saya masih kurang lebih SMA, dan akhirnya setelah saya lulus, saya sama sekali nggak punya sebuah tujuan kehidupan, sehingga menyebabkan hidup saya itu sepertinya jalanin, cari yang senang, pengen sesuatu yang nikmat, tapi nggak mengarah kepada satu tujuan yang jelas, sehingga saya mencoba banyak hal dan akhirnya banyak hal kekecewaan, putusasaan. Ya, saya end up dengan satu tidak ada pengharapan, sampai saya mengalami satu kejadian supranatural di mana saya mengalami sebuah zaman ilahi. Ya, hidup saya berubah, dan di sini saya mengerti bahwa ternyata kita sebagai anak muda pun kita punya potensi dan kita punya tujuan kehidupan yang luar biasa. Nah, sejak itu hidup saya berubah, dan saya mengerti ketika saya punya tujuan, hidup saya menjadi lebih baik, lebih bergairah. Nah, sejak itu saya mengerti bahwa saya perlu menolong banyak orang-orang, khususnya orang-orang muda, karena orang-orang muda lebih terbuka. Orang-orang muda tuh lebih punya sesuatu yang berani mencoba hal yang baru. Dan sejak itu saya punya impian, ialah membangun generasi yang unik, unggul, dan berdampak. Sehingga ketika saya melihat orang-orang muda, saya punya sebuah passion, saya punya sebuah mimpi buat orang-orang muda untuk bagaimana membawa mereka kepada hal yang lebih baik, pada level yang lebih baru, mengembangkan potensi mereka. Bahkan tadi seperti yang kita sudah dengar, salah satu dari yang sebelumnya ada saudara Herman, bagaimana saya melihat potensi dia, juga kami mengarahkan, membimbing dia, memaksimalkan dia sehingga dia bisa menjadi seseorang dan menjadi berguna, khususnya buat kita semua dan juga buat bangsa kita. Wow, Nah, kalau kita lihat kan mungkin saat ini ya, mungkin ya kondisi ekonomi ya, mungkin ada yang bilang nggak jelas bagaimana gitu ya. Oke, gimana sih menurut pandangan mungkin Pak Ignatius Untung? Oke, kondisi ekonomi, ya tergantung sebenarnya gimana cara kita ngeliatnya. Kita mau fokusnya kepada masalahnya atau mau, kan sebenarnya gini ya, kondisi ekonomi mau gimana kan, tapi kita masih harus tetap hidup kan, masih harus terus lanjut, masih ada keluarga yang harus dihidupi, masih ada ambisi yang harus dicapai, apapun itu ya. Jadi kalau kita mau berusaha, kita punya motivasi yang amat sangat kuat, pasti ada aja caranya sih sebenarnya gitu. Jadi ya, dan sebenarnya kan kondisi sulit ini yang justru bikin kesuksesan kita nanti lebih manis rasanya ya. Jadi nggak seru ceritanya nanti kalau hidup kita baik-baik aja semuanya, dari lahir sampai kita meninggal nanti semuanya baik-baik aja, semuanya terduga, terencana, tuh nggak seru. Justru yang bikin seru itu ya masa-masa susah yang pada saat kita jalaninnya itu luar biasa. Aduh, kok pengen nangis, pengen nyerah gitu, tapi begitu kita ngelewatinnya, kita bisa cerita itu sebagai hal yang apa ya, bisa dibanggakan dan bisa justru jadi ketawaan, senang sama-sama gitu. So ya itu, jadi buat saya sih
Ekonomi saya yakin membaik lah ya. Hmm. Pemerintah jelas kok arahnya kemana, infrastruktur mau dibangun, apa mau dibangun, terus teknologi juga masuk dengan cepat sekali ya. Sekarang kan peluang terbuka banget. Kalau dulu mau bikin perusahaan eh, punya ide aja nggak cukup kalau dulu dibilang. Jadi harus minimal punya kenalan orang yang punya modal. Sekarang enggak, banyak perusahaan-perusahaan yang dengan teknologi ini kan bentuknya beda ya. Orang punya ide aja, terus ya tetap harus punya sedikit uang lah ya untuk mulai jalanin, terus habis itu bisa cari venture capital untuk ngebiayain ininya dan terus ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang gede-gede ya, kalau saya karena terlibat di internet company, so kita belajar dari banyak orang. Kayak ya sebelum di sini saya pernah di Kaskus juga, so Edudaris juga ya memulai dari bawah. Terus di Tokopedia ada Pak William Tanujaya itu juga mulai dari bawah. Terus ada Bukalapak ada Pak Ahmad Zaki. Terus ya yang lagi fenomenal sekarang kan Gojek dengan Nadiem Makarim. Semua juga orang-orang yang memulai dari bawah, bukan orang yang super kaya raya yang memulai bisnisnya. So peluangnya amat sangat terbuka, cuma tinggal masalahnya kita mau berusaha apa enggak, satu. Terus kedua, kita masih mau senang-senangnya lebih banyak atau memang udah deh sekarang yuk kita. Jadi sebenarnya kerja juga bukan berarti nggak senang ya. Kerja itu kalau dibawa senang ya senang juga kok, seru juga gitu. Iya. Nah tadi kan Pak Untung share bahwa anak-anak muda juga punya peluang yang sama. Nah mungkin dari Pak Un juga melihatnya gimana nih? Bagaimana mungkin ya anak-anak muda ini bisa bangkit, bisa bersinar mungkin. Nah gimana mungkin Pak Un bisa share mungkin buat anak-anak muda di luar sana yang mungkin lagi bingung nih, nggak tahu tujuan kemana, gimana? Mungkin Pak Un bisa share. Iya, berita mengenai krisis adalah berita yang selalu kita akan dengar dari masa ke masa. Tapi kalau kita bisa sampai hari ini, kita masih hidup sampai hari ini, berarti kita bisa lalui banyak hal sampai hari ini. Jadi saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang bisa berpikir dengan semangat dan optimisme yang berbeda. Nah oleh karena itu saya percaya bahwa anak-anak muda hari-hari ini harus melihat dengan cara optimis. Karena orang yang optimis itu melihat situasi ini secara temporary. Sedangkan orang-orang yang pesimis itu melihat suatu krisis adalah sesuatu yang permanen. Nah, sedangkan orang optimis itu melihat sesuatu yang spesifik, bukan secara general, tapi orang yang pesimis adalah melihat sebuah general, wah hancurlah hidup kita, galau dan lain-lain. Nah orang yang optimis melihat itu non personal, tapi orang pesimis selalu melihat itu hal yang personal. Nah karena itu saya mengajak generasi muda untuk kita berpikir optimis. Berpikir optimis ya. Wow, kunci salah satu suksesnya itu berpikir optimis. Jadi kita melihat segala sesuatu, cara pandang kita berubah ya. Kan mempengaruhi tindakan dan pikiran kita sehingga mempengaruhi income juga ujung-ujungnya kali Pak ya. Tentu saja. Nah oke. Nah mungkin pernah di-share nggak Pak Un, bagaimana mungkin anak-anak muda kan? Ada juga mungkin anak-anak muda yang mungkin lahir dengan silver spoon ya, dengan keadaan mungkin udah terpenuhi segala macamnya enak ya. Tapi jadi ada mentalnya jadi gampang menyerah gitu. Mungkin bisa di-share Pak. Iya, saya ketemu dengan banyak orang-orang yang mempunyai banyak sekali fasilitas dan kenyamanan itu membunuh kegigihan kita sehingga kita tidak lagi punya kemampuan untuk berjuang. Nah itu yang saya juga sharingkan kepada generasi muda, bagaimana kita harus membangun kegigihan. Meskipun keluarga maupun orang tua memberikan banyak fasilitas, tapi kegigihan itu harus dibangun dari kehidupan kita. Nah kesulitan menolong kita untuk melatih kita lebih gigih. Nah tanpa kesulitan, tanpa krisis kita tentu saja nyaman. Nah kenyamanan membunuh kegigihan kita. Nah kalau kita lihat, kita belajar daripada orang-orang sukses adalah mereka orang-orang yang gigih, orang-orang yang tidak menyerah. Nah Pak Untung gimana? Kalau Pak Untung kan mungkin tadi dilahirkan di background mungkin keluarga yang berjuang misalnya, nggak cuma berjuang untuk bangsa negara tapi juga berjuang untuk keluarga ya, spesial keluarga. Apalagi saya kata Pak Untung lihat sosok ayah yang kerja benar-benar kerja ekstra, malam pun kerja gitu. Nah mungkin keadaan sekarang gini, mungkin banyak orang-orang yang mungkin nggak melakukan hal tersebut gitu ya. Mungkin ya kerja asal kerja aja mungkin. Nah bagaimana Pak untuk melihat ini? Saya ngeliatnya lebih balik lagi semua ke motivasi ya. So, kita harus selalu cari motivasi hidup kita tuh apa sih dalam hal apapun. So saya cerita sedikit ya. Saya dari kecil sampai lulus SMP, secara pendidikan nilai saya bagus. Saya nggak pernah keluar dari ranking 5 besar. SMA ya dari TK sampai SMP saya selalu di sekolah swasta yang semuanya dididik